Mari kita satukan pandangan dan sambut. Selanjutnya pengaduan. اللهم صل على محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد. Dan tetap menjaga jarak, menggunakan masker demi protokol. Maka saksi dari mempelai wanita Guru Rinjani, saksi Li Ahmad Dasuki LC. Bismillahirrahmanirrahim. Abah Ulun Siti Rahmadalina mohon izin, mohon ridho dan restu pian untuk menikahkan Ulun dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Rifai Irhani bin Muhammad Bahrun dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang 300.000 rupiah sebesar 300.000 rupiah tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Abah izinkan, Abah ridhoi, dan Abah restui pernikahanmu dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Rifai Irhani bin Muhammad Bahrun dengan mahar perangkat alat sholat dan uang 300.000 rupiah. Sekali lagi kami undang untuk menuju meja akad nikah. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Arba'in, yang kami hormati keluarga besar Bapak Muhammad Bahrun, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin undangan yang berbahagia. Sebagai hambanya yang beriman, marilah kita selalu menguatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk kita umatnya yang memiliki kasih sayang, yang mana dengan kasih sayang tersebut dua insan pada hari ini akan dipersatukan dalam suatu ijab dan kabul akad pernikahan, dan kita akan menjadi saksi akad pernikahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasul pilihan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi panutan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah, dan beliau juga yang telah menuntun kita tentang pentingnya membina sebuah rumah tangga yang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram di sampingnya, dan dijadikannya rasa kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir.
Kebahagiaan pernikahan ada ketika kita mampu untuk mewujudkannya dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh keluarga calon mempelai pria dan seluruh keluarga calon mempelai wanita serta tamu undangan hadirin yang berbahagia. Sungguh Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, siang dan malam, bulan dan bintang, pria dan wanita. Dan sungguh membahagiakan telah menciptakannya kedua insan untuk saling bertemu dan mengikat janji suci di pagi hari ini, saling menyayangi dan menjaga. Mari bersama-sama kita menjadi saksi cinta kedua insan Allah yang pada hari ini akan menjadi pasangan yang sah dan siap mengarungi bahtera rumah tangga. Saya mewakili kedua belah keluarga calon mempelai mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia yang berkenan hadir dan akan menjadi saksi pernikahan yang akan dilaksanakan antara Ahmad Rifai Irhami, putra dari Bapak Muhammad Bahrun, dengan Siti Rahmadalina, putri dari Bapak Haji Arbal. Dan ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار
النهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seakan saya serahkan pelaksanaannya kepada penghulu yang pada kesempatan ini langsung dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan Pahandut, Bapak Haji Muhammad Isa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, guru-guru agama, serta tokoh masyarakat yang ulun hormati, para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada kedua calon mempelai, yaitu saudara kami Ahmad Rifai Irhami bin Muhammad Bahrun almarhum dengan saudari Siti Rahmadalina binti Haji Arba'in yang sebentar lagi akan langsungkan akad nikahnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah selalu kita panjatkan,
berkat limpahan rahmat taufik serta inayahnya juara, sehingga pada hari yang penuh barokah ini, Sayyidul Ayyam, bertepatan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Masehi, 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam suasana yang sangat sakral, suci dan agung. Walaupun dalam keadaan masa pandemi, namun tidak mengurangi kesakralan dan kesucian nikah itu sendiri. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat serta pengikut beliau hatta yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian proses ijab kabul atau akad nikah, yang pertama adalah penetapan 2 orang saksi akad nikah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetapkan bersama 2 orang saksi utama serta saksi kehormatan pernikahan antara saudara Ahmad Rifai Irhami dengan calon istrinya saudari Siti Rahmadalina, yaitu saksi pertama mewakili dari pihak mempelai laki-laki yang ulun hormati Pamanda Dr. Andes Haji Husni Muhyiddin. Kemudian saksi kedua yang kami hormati Al-Mukarram Guru Rijani. Beliau berdua inilah yang nanti ditanyakan mengenai keabsahan nikah, lapas kabul yang nanti akan dilapaskan oleh saudara Ahmad Rifai Irhami. Kepada sampean berdua ulun ucapkan terima kasih. Kemudian acara selanjutnya yaitu penetapan mahar. Mahar yang akan diserahkan saudara Ahmad Rifai Irhami kepada calon istrinya adalah berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp300.000 tunai. Sebelum jawab dilaksanakan, perlu kita periksa kembali khususnya 2 orang saksi, perlengkapan dan persediaan dari mahar tersebut, yaitu berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp300.000. Seperangkat alat sholat tadi dihadapan dan transparan saja. Kalau asli lah, saya dibuat tadi. Kalau Pak Haji ini bisa lah namanya, mau ada detektornya. Baiklah, dengan ini dinyatakan sah bahwa benar maharnya adalah seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp300.000. Baiklah, sebelum acara tadi dilaksanakan, telah sama-sama dilaksanakan di dalam kamar tadi, khususnya kepada Bapak 2 orang saksi, telah dilaksanakan perwalian, yaitu Siti Rahmadalina telah memohon izin, memohon restu kepada orang tuanya, khususnya kepada wali kandungnya, yaitu yang kami hormati Bapak Haji Arba'in, dan alhamdulillah beliau berkenan langsung untuk menikahkan putri kandung beliau. Ini suatu niat yang luar biasa karena ini adalah orang tua yang langsung menikahkan, di mana beliau dari sejak kecil merawat, mendidik sampai dewasa sekarang ini, dan akan melimpahkan tanggung jawab amanahnya kepada calon laki-laki yang telah hidup di hadapan kita, yaitu saudara Ahmad Rifai ini. Sebelum ijab kabul dilaksanakan, kami ingatkan kembali kepada saudara Ahmad Rifai Irhami dan Siti Rahmadalina yang masih berada di dalam kamar, khususnya kalian berdua. Sebentar lagi kalian akan melangsungkan salah satu dari sunnahnya Rasulullah SAW. Hendaknya kepada kalian berdua untuk luruskan niat, tanamkan niat dalam hati kalian berdua masing-masing, bahwa kalian menikah adalah semata-mata lillahi ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta melaksanakan daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Insya Allah dengan hal tersebut, apa yang kalian berdua jalin kelak dalam kehidupan rumah tangga kalian nanti, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua masing-masing saling meridhoi dan merestui pernikahan kalian berdua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya kedua orang tua. Maka dengan ridhonya tersebut, insya Allah pernikahan kalian berdua akan menjadi pernikahan yang syahirah dan warahmatan Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Perlu kami tanyakan kepada saudara Ahmad Rifai untuk jawaban hijab kabul bisa disebutkan nanti biar bersaksi mendengar terlebih dahulu bagaimana jawaban kabulnya. Belum terima nikahnya Siti Rahmadalina anak kandungnya dengan mahar seperempat alat sholat dan uang 300.000 rupiah tunai. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الله سبحانه وتعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد العذاب عليه فقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال أيضا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال أيضا تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيضا الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال أبغض الحلال عند الله الطلاق صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله
Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Rifai Rahmi bin Muhammad Bahrul. Aku nikahkan Siti Rahmadalina anak kandungku dengan engkau dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang 300.000 rupiah tunai. Ulun terima nikahnya Siti Rahmadalina anak kandung pian dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang 300.000 rupiah tunai. Barakallahu wa baraka wa jama'a bainakum bil Fatihah. رب لا شيء أعطانه ربنا بما حصن به النبيون والمرسلون والأولياء والصالحون أنفسهم وأهلهم وأموالهم ودنياهم وأخرهم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan dinyatakan sah oleh kedua orang saksi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 22 Januari 2021, Ulun Ahmad Rifai Rahmi bin Muhammad Bahrul almarhum berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Siti Rahmadalina binti Haji Arba'in dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut apabila saya: 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan, tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, ulun memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah nasional. Palangkaraya 22 Januari 2021, suami Ahmad Rifai Rahmi. Bahwa sekarang adalah pasangan sah baik secara hukum agama maupun hukum di negara kita, dan juga mendapatkan 1 buah kartu nikah yang sangat simpel dan bisa mudah dibawa kemana saja ya. Bisa seperti dompet, layaknya seperti kartu ATM. Namun kalau dibuat dengan ATM kan keluar duitnya. Nah, akan kami serahkan mewakili Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Mohon disimpan dan dijaga baik-baik. Terimalah dengan kedua belah tangan sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Kepada saudara Ahmad Rika Irhami, ikuti apa yang saya lakukan. Silakan saling berpandang-pandangan. Bercang-cangan Kemudian Rika Irhami, Bismillahirrahmanirrahim. Tekan tangan kiri. Siti Rahmadalina, ini seperangkat alat sholat dan uang 300.000 rupiah dari saya serahkan kepadamu sebagai mahar akad nikah kita. Mohon diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun terima, ulun ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah. Barakallah. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Simbolis. Coba tangannya rangkul aja ke belakang. Acara sebelum acara ijab kabul atau akad ini kita akhiri, kita ucapkan selamat kepada kedua mempelai yaitu saudara Ahmad Rika Irhami dan Siti Rahmadalina. Kita doakan semoga mereka berdua ini menjadi pasangan yang berbahagia, pasangan yang sejahtera, menjadi keluarga yang penuh sakinah, mawaddah warahmah, dan semoga nantinya akan mendapatkan anak keturunan yang soleh dan solehat, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kakek dan neneknya, serta berguna bagi agama kita dan bangsa. Amin Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Safi Komandan Operasional. Prosesi akad nikah antara kedua mempelai Ahmad Rika Irhami dan Siti Rahmadalina dengan diiringi doa semoga Allah menghimpun yang terserak dari keduanya, menjadikan mereka pintu rahmat, pembuka pintu rahmat, sumber ilmu dan hikmah, serta pemberi rasa aman bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Kepada penghulu kami persilakan untuk yang berbahagia. Prosesi akad nikah telah dilaksanakan dan kedua mempelai telah resmi menjadi pasangan suami istri. Untuk itu, agar kita bisa sama-sama mendapatkan hikmah pernikahan yang lebih bermanfaat, sejenak marilah kita bersama-sama mendengarkan nasihat perkawinan yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Gifari SOSI. Dengan hormat disilakan. Yang menjawab salam mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ulun ulang sekali lagi. Insya Allah kita makanan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الحمد لله الذي جعل تعاقب الليل والنهار آية لأولي الألباب وآية لأولي الأبصار وبعض. Yang saya muliakan dan saya hormati dua orang saksi. Yang pertama Ayahanda Al-Haj Husni Muhyiddin. Yang saya hormati guru kita semua, Guru Rinjani. Kedua Kepala KUA, benar ya, Haji Muhammad beserta qari kita Haji Maksum. Wabil khusus kepada yang berbahagia Saudara Irhami, benar ya, dan Saudari Delina. Itu panggilan kerennya ya.
Ya memang kayak itu ngarannya asalnya Fatimah aja, cuma kerennya jadi Fatmi. Yang tadinya Daud jadi David. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Sesuai dengan pembawa acara tadi, kalau tidak salah, kita sejenak mendengarkan nasihat perkawinan. Yang namanya sejenak itu satu waktu benar. Ampihannya itu lah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan 4 hal saja. Insya Allah siapapun kalau mampu melaksanakan yang 4 macam ini, insya Allah keluarganya, perkawinannya, rumah tangganya, insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang pertama, awalilah pernikahan itu dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Imam Ibn Ruslan pernah berkata, makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Apapun yang kita niatkan karena Allah, salat kita, puasa kita, termasuk akad nikah di pagi hari ini, kalau kita niatkan karena Allah, maka dia akan yatim sempurna di hadapan Allah, dan insya Allah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menikah niatnya ingin memelihara dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah menjamin rezekinya. Jadi yang jomblo-jomblo jangan takutan kawin. Kenapa? Apabila menikah niatnya ingin memelihara dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Rasulullah mengatakan akan dijamin oleh Allah rezeki. Artinya dulu Haji Maksum ada orang berdatang ditakutin apa gawian, bagawi di perusahaan anak perusahaan Pertamina, himung calon bintuha, sekalinya gue jual minyak inceran. Mohon maaf, saya sarankan bagi orang tua jangan tanya pekerjaannya, tapi etikatnya yang benar, rasa tanggung jawabnya kepada anak kita. Insya Allah ini yang ada-ada nih, termasuk nih Haji Baini, insya Allah Bahari kada sugih kayak ini bang, bujur kada Bahari sugih lagi pada yang ini, termasuk yang ceramah nih juga. Mohon maaf Bahari kawin kada diisi gawian, mohon maaf, tapi karena niatnya ikhlas karena Allah, menjaga sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan menjamin rezeki. Jadi yang pertama. Yang kedua, ini yang sangat krusial, yang sangat penting. Jadikanlah perkawinan ini mendekatkan pasangan kita kepada kedua orang tuanya. Ini sangat penting sekali. Irhami, jadikanlah perkawinan ini bagaimana istri kamu lebih berbakti kepada orang tuanya, lebih taat kepada orang tuanya, lebih menghormati orang tuanya. Begitu juga, siapa ngaran kerennya tadi? Belina. Bagaimana istri yang bagus mendekatkan kepada suaminya, kepada orang tuanya. Mohon maaf, jangan gara-gara kawin lawan kita, laki kita durhaka lawan orang tuanya. Jangan gara-gara kawin lawan kita, bini kita durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Karena lakinya takutan lawan bininya. Karena survei membuktikan kebanyakan lelaki yang takutan lawan bini. Mohon maafnya sesengot aja tabel. Awak gana tato naga kala jingking di belakang itik orang kala biu. Oh harap benar, tapi kadang-kadang lawan bini takutan. Maka istri yang bagus mengingatkan Irhami kepada menghormati orang tuanya. Kapan perlu panggil Irhami. Rencana memanggilnya apa? Apa? Maaf kah? Atau yang keren sekarang beb. Cuma kami di Halabiu itik beb pun.
Aku di mana? Apa panggilan beb ini lah? Panggil, pian kuitan masih hidup, yang bini kan laki dah. Yang bini. Oh abang Irhami, ulun lihat pian semingguan ini kada suah lagi meelangi kuitan pian. Ulun lihat pian semingguan ini kada suah lagi menelepon kuitan pian. Ayo telepon kuitan pian, takuni kabar kuitan pian. Itu bini yang baik, memberikan motivasi kepada suaminya agar lebih taat kepada orang tuanya. Kapan perlu nanti kalau dapat rezeki, alhamdulillah abah nyai, kita dapat rezeki proyek nabah ujung 100 juta. Mahal juga berananya. Kirimi mama, kirimi abah income duit. Jadi jari Irhami berapa? Yang beli 50.000. Bagus saja juga, Anda ingat lawan kuitan. Mohon maaf, harus seperti itu. Dan istri yang baik adalah istri yang memberikan motivasi kepada suaminya agar lebih dekat kepada orang tuanya, karena mertua kita statusnya sama seperti orang tua kita. Tatkala Delina ikhlas dengan Irhami berbakti kepada orang tuanya, demi Allah inilah sumber keberkahan, inilah sumber ketenangan dalam rumah tangga kita. Cuma kadang-kadang bini kita ada kayak ini Pak. Namun kita rancak memberi kuitan kita duit, liatin muha bini kita tuh, lihat deh, hancur, rangut. Jadi jangan yang laki kenapa jadi anak rangut? Kuitan kamu diberi duit terus, awas pian, malam dijaganya. Mohon maaf, kuit bini yang bagus mendekatkan orang tuanya kepada suaminya, kepada orang tuanya dan sebaliknya. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunubi akhirullahu masya'a ila yaumil qiyamah. Semua dosa, semua kemaksiatan bisa dilambatkan oleh Allah siksanya sampai hari kiamat. Dosa apa saja? Yang senang mabuk, yang senang berjudi, yang senang minum minuman keras, yang senang korupsi, bisa dilambatkan Allah siksanya sampai hari kiamat. Kecuali kata Rasulullah, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ajaknya kontan di dunia, paling tidak dia tidak pernah mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin, dan menyebabkan dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Ayo hormati orang tua kita masing-masing. Dan mohon maaf, saya membaca di dalam kitab Nujhatul Majalis, barang siapa yang beristilah mendatangi kuitannya, meelangi kuitannya, beristilah amun berain kena rumah, beristilah mendatangi kuitannya. Kadang-kadang ada juga anak nih mendatangi cuma kada beristilah, selajur menyelajur, selajur antara anak yang memberi muar, selajur berhutang. Beda ini beristilah mendatangi kuitan, watanalu yadah, lalu diambilnya tangan kuitannya, lalu dia sungkem kepada orang tuanya, lalu dia ngomong, mak, bah, ulun banyak-banyak minta maaf, ulun banyak-banyak minta ridho. Diciumnya tangan orang tuanya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, seraya meminta maaf kepada orang tuanya. Maka anak yang demikian, kata Rasulullah, ana kafilu, saya menjamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muliakanlah orang tua kita. Jangan gara-gara perkawinan pasangan kita lebih jauh daripada orang tuanya. Yang terakhir, penutup, kalau nanti dalam perkawinan, yang namanya perkawinan ini kan problem, muskilah kata Arab, menyatukan sifat yang berbeda. Inya kalau waktu pacaran tuh baik terus, nya kamuflase pacaran tuh. Coba waktu pacaran tuh minta ambilin bagus benar me SMS, di mana kami yang tolong ambillah, ada gambarnya itu tuh, dikirim 5 puting, inya lagi mau pacaran. Coba mun sudah beranak 3 kan lagi kayak itu, ikam di mana? Ujar lah kasih bulik gitu ya, ampihnya ngelembut tuh ampih dah. Maka karena perkawinan ini adalah problem, menyatukan sifat yang berbeda, menyatukan karakter yang berbeda, maka wajarlah nanti di tengah perjalanan ada masalah, ada problem. Pesan saya satu, jangan salah curhat. Curhatlah kalau Edelina punya masalah kepada Irhami, jangan curhat kepada orang tuanya, tapi curhat kepada mertuanya. Kalau Irhami punya masalah kepada istrinya, jangan curhat kepada orang tua Irhami, tapi curhatlah kepada mertua kita. Insya Allah mertua yang menasihati anaknya sendiri.
Tapi kalau kita punya problem, belapor lawan kuitan kita, apalagi kuitan ini bisa mengambilkan hati. Sarak ya Ikam. Kalau ini saya ngomong kok sih Ikam. Toko kita gak ada aja, bahaya nih. Misal lagi baik, misal. Ini bahaya nih. Yang kemudian jangan yang kedua, jangan curhat kepada mantan kalau memiliki mantan. Kalau bahasa Inggrisnya membahayakan. Bahaya. Apalagi curhat kepada orang yang pernah jatuh cinta dengan kita, masalah jadi. Maka curhatlah kepada mertua kita, insya Allah mertua kita yang akan memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Cuma ini penutup pada kisah sedikit. Ini habis kawin, Irham ini pamandira ya kalau lah. Pamandira. Bari ada kisah Haji Bayi ini hanya kawin. Jadi minantu ini pandiam benar. Jadi jarum bintu hak nyamat minantu bapander bang. Ada ulun ada wani bapander. Rumah jar bintu hak untungnya minantu ini anu benar beradab benar adab ilmu bapander nonton TV berdiam. Jadi jar bintu hak bapander. Bahaya takutan kalau tidak salah pander. Ada apa-apa dia tidak sarik lah. Ada apa-apa. Sekalinya bapander minantu ini apa bapander? Kenapa bah ya kapal apian basulah harus ada kuitan. Sekalinya bapander pun sekalinya yang tentunya bapander yang bagus. Yang keempat insya Allah kita sambung anak Haji Abain yang kedua insya Allah. Terima kasih, minta ridha dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaumiddin salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'ala dan jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-ghadab wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tabil a'malana fi ta'atika wa ta'ati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahih ajsadana wa sabbit imanana wa asil arzatana wa aslih a'malana wa asil akhlaqana wa nabir qulubana ila ghairi akhrifna wa nisari akhirna waqdi hawajana fi dina dunya wal akhirah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mama, Abah, sejak lahir hingga dewasa, Pianlah sosok yang paling terdepan dalam mendidik. Pian yang selalu menjadi teladan bagi keluarga. Mama dan Abah dan bersiap untuk mengaplikasikan apa-apa yang telah Pian ajarkan. Mama dan Abah, maafkan kami karena belum bisa berbakti kepada Pian dengan baik. Maafkan kami karena begitu banyak hal yang seringkali membuat Pian terluka karena tingkah dan ucapan kami. Mama dan Abah, terima kasih sudah berjuang untuk membesarkan dan mendidik dengan penuh luar biasa. Terima kasih pula sudah mengizinkan kami untuk melenggang dalam bahtera rumah tangga. Demi tahun Buan Pian terus mendidik penuh cinta, hingga akhirnya hari ini pun tiba. Hari di mana kami akan melangkah menjadi seseorang yang mandiri dalam wadah pernikahan yang baru saja kami mulai. Itu maaf Pian
agar kami bisa melangkah dalam penuh kebahagiaan. Mama dan Abah, lembaran baru akan segera kami ukir. Untayan rasa terima kasih tak mampu kami sampaikan dengan banyaknya hal yang telah Pian berikan. Pernikahan ini pun terjadi karena peran Pian yang sangat luar biasa. Mama dan Abah, kehidupan baru akan segera kami tapaki. Doakan kami agar bisa menjadi pasangan yang senantiasa penuh keberkahan. Doakan kami agar bisa menggapai pernikahan bahagia seperti yang telah Pian bangun puluhan tahun lamanya. Mama dan Abah, sungguh doa dan nasihat dari Pian adalah harta yang akan selalu kami tunggu dikala kami menjalankan bahtera rumah tangga. Selanjutnya, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berdua hanya bisa mendoakan kepada kita berdua. Mudah-mudahan Tuhan pasti dan siapa yang tidak banyak yang bisa kami berikan kecuali kebahagiaan dari kita. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.